wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Smabel Fellas. Wah, jadi ini pertama kali kita akan membuka episode pertama Smabel Podcast. Wah, saya tuh sebenarnya udah menunggu-nunggu dari hari-hari lalu. Aduh, kapan sih ini Smabel Podcast bakal di launching sih? Iya, kita merasa excited banget. Benar banget. Jadi di sini kita sudah merasa semangat ya untuk menambah wawasan, menambah ilmu gitu. Tapi sebelum itu gestar kita siapa sih, Naila? Iya nih, kayaknya gestar kita itu merupakan sosok yang sangat menginspirasi warga sekolah dan sangat populer juga nih Sawa. Begitu. Kayaknya saya tahu deh siapa. Lagian siapa sih anak Smabel yang gak tahu dengan beliau ini? Wah, karena beliau ini nih memang menginspirasi kita. Dan dia nih bener-bener suatu sosok yang keren banget sih. Siapa lagi kalau bukan Bapak Endin Hairudin MPD. Beri tepuk tangan dong. Bapak, kita merasa terhormat loh Pak bisa mengundang Bapak di Smabel Podcast kita kali ini. Iya, betul sekali. Karena ini perdana kita juga Pak. Alhamdulillah Bapak juga bangga bertemu dengan kalian anak-anak Smabel yang hebat. Masya Allah. Jadi selain kita akan berbincang-bincang nih Pak, kita juga ingin Bapak meresmikan Smabel Podcast ya, karena ini episode pertama Pak. Ya, silakan Bapak untuk meresmikan. Alhamdulillah di era digital dan era informasi sekarang ini menjadi sesuatu banget yang begitu membanggakan. 115 bisa mengembangkan podcast yang insya Allah akan menginspirasi bagi seluruh peserta didik, apalagi di era sekarang ini mengembangkan literasi dan numerasi. Insya Allah ini menjadi jembatan emas untuk menghantarkan peserta didik menuju masa depan yang lebih baik lewat pengembangan, lewat literasi, lewat numerasi yang difasilitasi oleh podcast SMP Negeri 115 Jakarta. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas peresmiannya. Berarti setelah peresmian ini kita bisa sharing-sharing bersama Pak Andin pada hari ini. Waduh, nggak sabar nih bakal dapat ilmu dan wawasan yang banyak banget ya dari Bapak. Bapak bisa kan kita ngobrol-ngobrol santai. Saya juga ingin mendapatkan ilmu dari Bapak. Betul. Insya Allah kita sama-sama belajar. Benar. Belajar dari kalian semua. Tapi kita belum memperkenalkan diri ya. Oh iya Pak, kita belum memperkenalkan diri ya. Bapak udah tahu belum kita siapa Pak? Ini yang kedua yang pasti Bapak kenal adalah anak-anak DPS yang hebat-hebat, ketua dan wakil. Baik. Luar biasa. Siapa ketuanya? Kalista Naila saya. Siapa wakilnya? Saya Siti Salwa Fatana Parsi. Jadi Naila sebagai ketua pelaksana Smabel Podcast. Halo Naila. Halo Salwa. Dan saya Siti Salwa Fatana Parsi sebagai wakil ketua pelaksana Smabel Podcast. Halo semuanya. Nih berarti kalau kita udah kenalan gini nih Pak, berarti kita udah bisa lebih santai lagi ya Pak. Iya. Bener dong. Jadi pertama-tama bagaimana sih kesan Bapak baik dari siswa maupun guru selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 115 Jakarta ini Pak? Benar Pak, saya juga penasaran. Kesannya sangat membahagiakan, sangat membanggakan dan terbukti nyata. Karena kenapa Bapak bilang terbukti nyata? Waktu Bapak berada di luar Smabel, nama Smabel ini sudah begitu sudah baik ya Pak, sudah luar biasa. Masya Allah. Ketika cerita prestasi di situ ada Smabel, ketika cerita kejuaraan di situ ada Smabel, ketika cerita lomba internasional pun di situ ada Smabel. Dan menjadi bukti nyata ketika Bapak berada di 115 itu menjadi sekolah yang betul-betul berorientasi mutu, berorientasi kepada prestasi, baik peserta didik maupun para pendidiknya, Bapak dan Ibu guru yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemajuan sekolah.
kesan itu nyata. Kesan itu dapat Bapak rasakan sendiri. Seiring dengan itu banyak prestasi yang diberikan. Tidak hanya setiap bulan, bahkan setiap minggu upacara itu selalu diberikan, diserahkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Ya. Berarti kalau ada rumor-rumor yang mengatakan Smable ini nih terkenal dengan anak-anak yang pintar, itu berarti bukan rumor yang palsu ya Pak? Ya, memang fakta gitu. Udah fakta ternyata ya Pak. Berarti setiap minggu itu anak-anak ada di pengumuman hari Senin ya sebagai prestasi-prestasinya. Yang harus dicatat adalah ketika pola PPDB DKI Jakarta ada di situ kelompok afirmasi dan kelompok zonasi yang konon katanya untuk secara akademik dan secara macam-macam itu demikianlah, tetapi nyata ini bukti sebuah proses pelayanan pembelajaran yang baik, siapapun input yang masuk diolah sedemikian rupa menjadi output dan outcome yang patut dibanggakan. Gitu. Benar sekali. Berarti Smable ini memang banyak ya Pak anak-anaknya yang berprestasi maupun nasional, internasional ya Pak. Luar biasa. Jadi tiap minggu itu ada ya Pak, ada aja gitu. Iya pasti. Ada aja, tiba-tiba dia menang lomba internasional ini, tiba-tiba dia menang FLS 2N. Wah, emang keren-keren deh pokoknya. Betul. Berarti Bapak merasa bangga dong ya dengan sangat bangga sekali karena sejatinya anak-anak Bapak di Smable yang lucu-lucu dan keren-keren ini imut, lucu, gitu, menggemaskan. Tetapi kita lihat 10-20 tahun yang akan datang, ada kebanggaan Bapak yang tidak mungkin bisa tergantikan. Mereka akan menjadi orang-orang yang sebagai penerus estafet negeri ini. Jadi jangan biarkan mereka berlalu, jangan biarkan anak-anak tumbuh tanpa karuan. Harus ditumbuh kembangkan segenap potensinya untuk bisa menjadi orang hebat yang insya Allah akan menjadi estafet penerus perjuangan negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Wah, berarti memang kebanggaan seorang guru ya Pak. Benar sekali. Wah, jadi makin seru ya ini perbincangannya ya. Kita mendapat banyak wawasan banget dari Pandin ya. Benar, mulai dari anak-anak Smable yang wah prestasinya numpuk banget ya Pak, numpuk banget tiap minggu tuh. Waduh, keren bahkan nggak bisa kehitung ya satu-satu. Iya, nggak bisa dihitung pakai jari berapa ya tiap minggu. Pasti banyak gitu setiap minggunya. Berarti kalau misalnya hari Senin biasanya diumumin hari Senin ya Pak. Jadi selesai upacara diumumin tiap-tiap anak yang berprestasi. Ya berarti Bapak ikut gak Pak dalam pemberian medali atau pemberian sertifikat? Ya, tentunya ikut merasa bahagia dan bangga, ikut memberikan apresiasi dan motivasi dengan diberikannya medali, piagam, itu akan menjadi sebuah kenangan yang indah bagi anak-anak penerimanya, dan ini kebanggaan itu akan dia teruskan dalam keseharian, dalam belajar dan prestasi-prestasi lainnya. Berarti kalau kalian yang pengen masuk Smable ya dan kalian berhasil meraih prestasi maupun nasional ataupun internasional, kalian akan diberikan penghargaan diberikan penghargaan tiap Senin. Kalian akan dipanggil ke depan dan diapresiasi oleh kepala sekolahnya langsung. Wah, Masya Allah. Jadi merasa kebanggaan tersendiri ya Pak. Momen yang gak terlupakan. Benar sekali. Nah, selain prestasi akademik maupun non-akademik, bagaimana nih kesan Bapak terhadap program kerja yang sudah terlaksanakan sebelumnya di SMP Negeri 115 Jakarta ini? Contohnya seperti Hari Guru Nasional dan kelas meeting. Iya, karena kan di Smable ini memang banyak banget ya Pak program-program kerja yang terlaksanakan gitu. Satu hal yang sangat Bapak banggakan di Hari Guru yang kemarin kita peringati, bahwa anak-anak itu begitu memberikan apresiasi positif kepada Bapak dan Ibu Guru. Dan ini sangat bagus karena memang ada keberkahan ilmu yang diberikan dari Bapak dan Ibu Guru
sehingga insya Allah keberkahan ilmu itu menjadi sebuah pendorong bagi anak-anak untuk terus berprestasi. Apresiasi dari anak-anak terhadap bapak dan ibu guru itu begitu membanggakan dan mengharukan, terbukti keseharian mereka dalam bersikap, kesantunan terhadap bapak ibu guru itu dibuktikan juga, dibicarakan oleh masyarakat luar. Jadi ini bukan sebuah cerita di podcast loh. Iya, Tidak benar, spontan benar. ini bilang, Pak, Semabel keren banget. Apanya yang keren? Kemarin saya ke Semabel, terus saya ketemu anak-anak. Mereka ketika berpapasan langsung memberikan hormat, memberikan salam, padahal orang tamu yang tak dikenal itu tidak dikenal oleh anak-anak. Anak-anak langsung hormat atau begini, dan itu melaporkan ke bapak secara langsung. Ini kemarin kejadiannya ketika beliau adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi. Kemudian ketika ke 115 besokannya cerita terkesan dengan anak-anak Semabel yang tidak hanya punya prestasi akademik non akademik, tetapi kesantunannya luar biasa. Benar. Betul. Berarti anak-anak Semabel ini memang santun ya. Iya. Setiap ada tamu dari luar, mereka menyapa, Iya. mereka salam. Wah, Betul. masya Allah. Masya Allah. Patut dicontoh ya, Iya. teman-teman. Patut dicontoh kesantunannya. Nah, kalau untuk program kerja nih Pak, dari sekian banyaknya program kerja yang telah dilaksanakan oleh OSIS DPS di SMP Negeri 19 Jakarta ini ya, menurut Bapak yang mana sih yang paling berkesan menurut Bapak? Yang paling berkesan? Iya, bagi Bapak sendiri. Seluruh rangkaian kegiatan yang ada di OSIS DPS di Semabel itu seluruhnya berkesan. Kenapa? Karena seluruh rangkaian kegiatan ini syarat dengan makna, syarat dengan menggali potensi peserta didik. Yang kesan dari luar seolah-olah terlihat wahnya saja yang hebat, tetapi yang Bapak maknai di belakang layar bagaimana anak-anak para siswa itu berkolaborasi, menyatukan persepsi sehingga diuraikan menjadi program kerja dan langkah-langkah yang terurai sehingga menjadi sebuah pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat, dengan tepat dan efektif, sehingga terbukti dari karya-karya kegiatan itu tidak hanya indah dalam tampilan tetapi syarat dengan prestasi. Ini bukan hanya sebuah tampilan semata yang Bapak lihat, tetapi sebuah proses kerja yang ada di dalamnya yang Bapak maknai. Di situ ada perbedaan, ada kolaborasi, ada merencanakan, ada termasuk segala macam perangkat, dan itu sangat tidak mudah menggerakkan potensi orang banyak dengan perbedaan persepsi menjadi satu kegiatan yang dilihat dari luar begitu mulus dan bagus. Inilah sebuah prestasi anak-anak yang membanggakan. Keren banget ya Pak berarti. Berarti selama ini Bapak belum pernah melihat ya Pak ada program kerja yang menurut Bapak, wah ini kenapa ini kok jadi kayak gini ya, Yang bisa menurut berjalan Bapak, dengan sukses gitu. Kok berarti Bapak nggak pernah ngelihat ada program kerja yang tidak terselesaikan dengan lancar seperti itu ya? Apa? Belum pernah lihat. pernah. Jadi ketika melaksanakan sebuah program kerja yang Bapak lihat dari OSIS, bagaimana anak-anak itu merancang rangkaian kegiatan yang begitu sangat tidak mudah, kemudian berhadapan dengan Bapak dalam bentuk proposal. Betul, Dan benar-benar. yang menjadi Bapak bangga, anak-anak memaparkan, terkadang menayangkan paparannya di PowerPoint dari proposal tersebut. Bapak bertanya kenapa begini, kapan, dan bagaimana risikonya, bagaimana nantinya, itu bisa menjelaskan. Dan ini menjadi sesuatu banget. Artinya dia bisa menjaga sebuah visi yang ada di dalam proposal tersebut. Benar. Setelah itu selesai, dia akan kolaborasi dengan timnya melaksanakan program, dan program itu terlaksana dengan baik sehingga begitu rapih. Yang Bapak lihat kerja tim yang bagus itu.
Berarti OSIS DPS di SMP Negeri 115 Jakarta ini sudah melakukan tugasnya dengan baik ya Pak, sepenglihatan Bapak. Alhamdulillah. Semoga seterusnya bisa tetap berjalan dengan baik. Amin. Dan di balik kesuksesan terlaksananya program kerja yang dilakukan oleh OSIS DPS itu pastinya mereka juga memiliki time management. Benar betul. Pak. Nah kalau terkait time management ya Pak, gimana sih Pak cara kita untuk memanage waktu untuk karena kan di sini banyak ya anak-anak yang pintar, anak-anak yang memiliki bakat yang bagus, tapi mereka ini kurang bisa memanage waktu gitu loh Pak. Jadi menjadi kekurangan tersendiri untuk mereka. Jadi menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Ya, seperti halnya dalam sebuah teori manajemen, hal yang sangat dasar adalah pertama melakukan perencanaan. Perencanaan yang matang, perencanaan yang baik ini sudah menunjukkan sebuah keberhasilan yang baik. Kemudian dari perencanaan tersebut dia membagi pekerjaan tersebut dengan timnya, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian setiap langkah pekerjaan hasilnya apa dievaluasi, langkah pekerjaan berikutnya tercapai kemudian dievaluasi, terus begitu seterusnya sehingga menjadi satu rangkaian. Di akhir itu sebagai sebuah selebrasi aktualisasi kegiatan yang bagus, dan jangan lupa di akhir itu juga tetap harus ada evaluasi untuk peningkatan yang lebih baik. Ketika rangkaian pekerjaan itu terpetakan dengan baik, misalkan dalam timelinenya, dalam pembagian tugasnya, siapa mengerjakan apa, sehingga akan terukur ketercapaiannya di setiap session itu, dan akan menjadi keterukuran tersebut menjadi evaluasi dan perbaikan sehingga bisa menampilkan yang terbaik. Saya kira itu. Berarti memang harus dipersiapkan dari awal ya Pak, lalu dievaluasi nih. Jadi evaluasi itu sebenarnya penting banget ya Pak. Oh penting, pengambilan sebuah kebijakan, keputusan, langkah selanjutnya itu dari hasil evaluasi. Bahkan kita melakukan rencana tindak lanjut juga salah satunya dari hasil evaluasi. Jadi dari tujuan evaluasi itu untuk mengevaluasi kinerja kita sebelumnya agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita juga bisa mengevaluasi diri sendiri ya Pak, sebenarnya ya Pak. Oh, itu bagus sekali bisa mengevaluasi diri sendiri ya. Oke, seru banget ya Nay. Kalau begitu kita lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya nih Nay. Bagaimana harapan Bapak terhadap Smabel ke depannya, seperti baik dari warga sekolah maupun kegiatan-kegiatannya nih Pak? Ya, tetap Smabel harus kita pertahankan dan tingkatkan prestasinya. Segenap kekuatan yang ada di Smabel, segenap sumber daya manusia, segenap sumber daya apapun yang ada di 115 harus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan pelayanan masa depan yang berorientasi kepada inovasi tiada henti, prestasi menjadi target, dan menyatukan segenap kekuatan ini untuk mencapai prestasi ini terus harus dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia, baik dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan tata usaha, termasuk sarana prasarana dan segala macamnya. Dan yang penting sekali, jangan sampai dilupakan, kita harus melakukan networking, jejaring yang bagus dengan segenap unsur kekuatan di luar sekolah. Ini menjadi sesuatu kekuatan yang harus dilakukan dan penting, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Orientasi kita harus menuju global, karena sesuai dengan visi dari Smabel itu mempersiapkan peserta didik di era global. Bukti nyatanya lomba-lomba internasional, kegiatan-kegiatan internasional. Pergi ke luar negeri bukan sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga harus sering-sering dilakukan sehingga para peserta didik bisa melihat apa yang ada di luar lebih bagus, kita ambil yang baik-baiknya sesuai dengan budaya kita, dan akan
kita persiapkan sekolah kita untuk menjadi lebih baik dalam rangka menghadapi era global sesuai dengan visi misi sekolah. Berarti kita semua memang mengharapkan peningkatan ya Pak dari Peningkatan Smable pastinya. ini, benar. Kalau untuk peningkatan itu sebenarnya bisa aja kita ciptakan ya Pak, tapi saya Harus masih- berdasarkan dengan niat. harus Ya, berdasarkan niat dan dengan usaha. niat, benar. Niat dan usaha itu poin pentingnya ya Pak. Betul. Mm-mm. Terus kalau untuk peningkatan ya, kan kita sekarang sedang membicarakan masalah peningkatan di Smable ini ya Pak. Nah menurut Bapak gimana sih Pak cara kita bisa meningkatkan kinerja Smable ataupun segala macam yang berurusan dengan Smable nih Pak? Agar lebih baik. ke Benar, depannya. agar lebih baik lagi ke depannya. Hal yang harus dan terus kita tingkatkan, kata kuncinya adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik, baik pelayanan pembelajaran maupun pelayanan proses pendidikan lainnya yang ada di Smable, sehingga segenap potensi peserta didik yang aneka ragam dan anak-anak hebat yang potensinya masih terpendam dengan lingkungan yang kondusif yang mampu menggali potensi segenap kemampuannya itu menjadi target utama. Salah satunya di sekolah anak-anak harus merasa nyaman, harus merasa aman, dan harus merasa senang berada di sekolah. Apalagi jangan sampai ada bully Benar ataupun banget. sejenisnya, itu tidak boleh karena akan mengganggu, menghambat potensi yang seharusnya tumbuh berkembang dengan penuh kebahagiaan menjadi terkekang dan tidak menyamankan buat anak-anak. Jadi penting sekali ini menurut saya menjaga situasi kondisi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak. Iya, berarti yang terpenting itu ya untuk meningkatkan sekolah itu dengan membuat lingkungan sekolahnya nyaman ya Pak. Terkadang memang banyak anak-anak yang berprestasi, namun mereka masih takut Pak, masih takut untuk lebih mengeluarkan prestasinya karena mungkin lingkungan sekolahnya juga yang kurang baik dan ini nih Pak, pembulian Pak. Ya, Iya, pembulian itu pembulian menjadi konflik utama ya Pak, menjadi konflik utama dalam ketidakstabilan sekolah, suatu sekolah seperti itu ya Pak. Berarti kalau untuk konflik tentang pembulian ini nih benar-benar susah ya untuk dihilangkan. Nah menurut Bapak tuh gimana Pak caranya yang efektif. efektif? Ya, bully sangat mengganggu, sangat menghambat proses tumbuh kembangnya segenap potensi peserta didik yang seharusnya bisa berkembang dengan baik, karena tekanan, stres, gangguan itu akan membuat tidak berkembangnya segenap potensi tersebut. Maka sekolah itu membuat suatu TPPK, Apa tuh Pak? tim pengendalian dan pencegahan kekerasan, gitu, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, intoleransi dan segala macam. Kalau ada gejala, ada hal yang sifatnya mengganggu terhadap proses-proses tegaknya anti bully, maka segera laporkan. Ya, sudah ditetapkan dengan SK kepala sekolah dan sudah dilaporkan ke dinas. Artinya sekolah kita sangat fokus untuk terciptanya sekolah yang anti bully, sekolah yang aman dan nyaman. Berarti memang Smable ini benar-benar fokus dengan pembulian ya Pak, kenyamanan untuk anak-anak murid-murid di Smable. Berarti kalau di Smable ini tidak ada yang namanya pembulian ya Pak? Tidak boleh terjadi. Tidak boleh Tidak terjadi. boleh. Kalau terjadi apa yang harus kita lakukan Pak? Pertama, laporkan. Benar. Tapi kalau melaporkan ini kan masih ada aja Iya korban Pak, yang nih. takut gitu. Pasti. Masih banyak tuh Pak Pasti. yang takut. Aduh, nanti kalau aku ngelapor pembulian yang aku dapat malah makin besar gitu. Nah, Biasanya itu karena ancaman ya. Iya Pak, biasanya karena ancaman si pembuli ini nih Pak. Kami, kita sekolah itu sudah punya SOP. Apakah di sini tidak ada bully? Sepertinya
sudah mulai menipis ya. Menurun ya Pak, menipis. Sangat. Jadi ketika ada laporan-laporan kita respon positif dari berbagai macam lapisan, lalu apakah siswa yang lain melihat adanya penanganan? Tidak terlihat, sehingga pelakunya itu juga ataupun korbannya tidak merasa takut, tapi kami bergerak di grassroots di belakang layar dengan cepat, ya, agar tidak ada kekisruhan. Tapi kami punya data, punya laporan, punya WA, pokoknya informasi dari orang tua, dari siswa segala macam, dan kita dengan tim TPPK yang ada di sekolah bergerak cepat, tepat penanganannya. Jadi penanganannya juga kan nggak ada yang tahu kan, gitu kan, tidak ada yang tahu. Tetapi penanganan itu sudah terjadi, ditangani secara personal, secara persuasif, sehingga tidak menjadi sesuatu apalagi diomelin pelakunya, tetapi menjadi sadar, dan anak yang korban pun tidak merasa takut untuk lebih merasa nyaman ya Pak. merasa nyaman. Agar tidak timbul rasa trauma. Iya benar, karena kan trauma itu memang membuat mental kita itu jadi jadi merusak mental kita ya. Wah, pembahasannya ini seru banget ya Nay. Jadi nggak kerasa. Jadi kita dari pembincangan ini dengan Pandin, kita tuh lebih dapat pengetahuan, wawasan yang bener banget. Ada pertanyaan lagi nggak Nay yang masih terpikirkan di otak kamu gitu? Oh, kalau dari aku sih cukup, mungkin dari kamu. Kalau dari aku sih cukup banget ya. Karena kita udah terlalu happy banget tadi. Udah banyak banget wawasan yang kita bisa ambil, apalagi berbau smabel ya Pak. Banyak banget tadi. Dari penjelasan Pandin itu udah lengkap banget. Bener banget. Nggak kerasa ya waktunya udah mau habis nih. Duh, padahal tadi kita seru banget ya Pak. Wah, kita berbincang-bincang santai dan tahu-taunya dapat wawasan banyak. Wah. Jadi bermanfaat banget dengan adanya podcast kali ini ya. Iya benar, apalagi nih episode pertama ya, episode pertama kita. Semoga ilmu dan wawasan yang sudah Bapak berikan ke kita dapat dimanfaatkan lagi ya. Semoga bakal lebih dimanfaatkan ke depannya agar kita semua menjadi lebih baik lagi ke depannya. Wah, amin. Benar banget. Terima kasih bagi penonton yang sudah menonton episode pertama kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak ya. Terima kasih ya Pak sudah bisa hadir di Smabel Podcast kali ini. Saya merasa terhormat sekaligus senang ya Pak. Bangga bisa mengundang Pandin sebagai narasumber, apalagi di episode pertama. Sama-sama Bapak juga terima kasih sudah diundang oleh kalian anak-anak hebat. Ini sangat membanggakan dengan podcastnya Smabel. Benar ya. Kalau gitu kayaknya untuk saat ini kita undur diri dulu ya. Kita undur diri dulu karena untuk kedepannya kita bakal terus upload episode-episode yang bakal pastinya excited banget. Iya, yang pastinya bakal bikin kalian excited banget tentang episode-episode selanjutnya, apa sih yang bakal dibahas lagi di episode-episode kedepannya. Makanya tetap stay tune ya guys. Smabel Podcast, one voice, countless insight.